Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan. Nah, anak-anak, pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai perubahan sosial budaya. Sebelum kalian mengenal lebih jauh tentang perubahan sosial, pernah nggak sih kalian mengamati perubahan pada diri kalian sendiri? Coba lihat deh foto-foto kalian pada saat kalian masih kecil. Adakah perubahan yang kalian alami? Tentunya ada perubahan yang ada dalam kehidupan kalian masing-masing. Nah, jika secara pribadi manusia senantiasa mengalami perubahan, apakah dalam masyarakat juga ada perubahan? Nah, coba kita amati gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini adalah contoh kecil perubahan yang ada di dalam masyarakat. Petani yang dulunya masih menggunakan kerbau untuk membajak sawah, nah sekarang telah berganti menggunakan traktor untuk membajak sawah. Nah, selanjutnya hakikat perubahan sosial. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tentu mengalami perubahan demi perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang kecil pengaruhnya terhadap masyarakat, dan ada pula perubahan yang berpengaruh sangat besar terhadap struktur masyarakatnya. Nah, dilihat dari gerak perkembangannya, ada juga perubahan yang berjalan lambat dan juga ada yang perubahan yang berjalan cepat. Perubahan merupakan suatu keadaan yang berbeda dengan sebelumnya, sehingga jika kita membahas tentang perubahan, selalu mempergunakan perbandingan secara kronologis atau perbedaan waktu. Kita baru dapat mengatakan ada perubahan jika tahu bagaimana awalnya dan bagaimana sekarang. Dalam proses perubahan selalu diawali dengan adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsurnya, baik unsur sosial maupun unsur kebudayaan. Namun, pada akhirnya masyarakat dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut dan dapat disebut juga reorganisasi. Dalam ilmu sosiologi, perubahan juga dikenal sebagai istilah ada perubahan sosial dan juga ada perubahan kebudayaan. Perubahan sosial atau social change diartikan sebagai perubahan-perubahan yang menyangkut struktur sosial ataupun lembaga sosial. Nah, sedangkan perubahan kebudayaan atau cultural change adalah perubahan yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat, khususnya menyangkut sistem nilai. Nah, sebenarnya kedua konsep tersebut tidak perlu dibedakan karena kebudayaan dan struktur dalam suatu masyarakat terdapat hubungan yang saling erat, saling mempengaruhi dan saling mendukung satu sama lain. Contoh perubahan sosial budaya. Yang pertama ada perubahan sosial. Contohnya, sistem dan struktur pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan. Misalnya, dahulu wajib belajar ditempuh selama 6 tahun untuk tingkat SD saja, namun sekarang wajib belajar menjadi 12 tahun untuk tingkat SD, SMP, sampai SMA. Selanjutnya ada perubahan budaya. Masyarakat yang semulanya seragam dalam kebudayaan sekarang menjadi beraneka ragam. Contohnya itu, kebiasaan lama yang melakukan pengobatan melalui bantuan seorang dukun kini berubah menjadi pengobatan yang dilakukan oleh dokter berdasarkan pengetahuan medis. Selanjutnya juga ada perubahan sosial yang diikuti oleh perubahan budaya. Misalnya, desa menjadi kota kecil, daerah agraris menjadi kawasan industri. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan perubahan tingkah laku, kebiasaan, dan juga adat istiadat penduduknya. Contohnya pada gambar ini, banyak kota-kota besar di Indonesia saat ini marak dengan pembangunan mal. Masyarakat yang dulunya belanja di pasar tradisional dengan pembayaran uang tunai, kini beralih ke pasar modern atau mal dengan menggunakan sistem pembayaran di mall itu dapat menggunakan kartu kredit atau kartu ATM. Nah, hal ini yang dapat mendorong timbulnya budaya konsumerisme di dalam masyarakat.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perubahan sosial merupakan variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial juga merupakan segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya ada nilai-nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, agar kalian dapat lebih memahami pengertian dari perubahan sosial budaya, berikut Ibu akan memberikan contoh ilustrasi singkat yang menggambarkan proses perubahan sosial budaya pada masyarakat perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Nah, contoh yang pertama di sini pasti kalian sudah pada tahu. Ya betul, ini adalah Gojek. Nah, Gojek ini sebagai aplikasi yang menyediakan berbagai layanan kebutuhan masyarakat melalui layanan online. Pada saat ini, Gojek memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Misalnya, apalagi di saat pandemi ini, untuk makan orang tidak perlu lagi pergi keluar rumah gitu. Mereka dapat menggunakan layanan GoFood untuk memesan makanan di rumah dan beberapa menit kemudian makanan yang dipesan sudah sampai. Contoh selanjutnya yaitu pertanian padi. Pertanian padi di sawah merupakan salah satu mata pencaharian hidup bagi masyarakat pedesaan di Indonesia. Dahulu untuk menanam padi di sawah itu dibutuhkan banyak tenaga kerja yang sering kita sebut sebagai buruh tani. Namun sekarang untuk menanam padi di sawah hanya menggunakan alat yang dijalankan oleh satu orang saja. Nah, perubahan teknologi pertanian ini membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat di pedesaan. Nah, berdasarkan kedua contoh ilustrasi yang telah Ibu jelaskan di atas, kedua contoh tadi mengacu pada teori perubahan sosial menurut Bapak Sujono Sukanto. Maka, proses-proses perubahan sosial dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau cepat. Yang kedua, perubahan terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu dan diikuti oleh perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Karena lembaga-lembaga sosial tadi bersifat independen, maka sulit sekali untuk mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu saja. Nah, proses tersebut, proses awal dan proses-proses selanjutnya merupakan suatu mata rantai. Yang ketiga, ada perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai lain yang baru. Yang keempat, perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja. Hal itu karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.